setelah 5 tahun sejak perilisan game pertamanya, kini Insomniac merilis sequel dari Marvel Spider-Man, yaitu Marvel Spider-Man 2 yang keluar tanggal 20 Oktober lalu. Bercerita tentang Peter Parker dan Miles Morales yang team up memberantas para villain yang muncul di seri ini. Hey guys, welcome back to my channel, bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas seluruh plot dari game Marvel Spider-Man 2. Peter Parker, seorang pria berumur 25 tahun yang memegang gelar S1 Sarjana Biofisika, mencintai seorang wanita yang paling hebat baginya bernama Mary Jane atau MJ. Juga mengikuti teladan oleh wanita terhebat lainnya, yaitu bibinya, May. Peter kemudian digigit laba-laba dan mendapatkan kekuatan super. Kekuatannya itu kemudian digunakannya untuk menyelamatkan orang yang butuh bantuan dan membasmi musuh-musuhnya seperti mantan mentornya, Dr. Octavius. Laboratoriumnya ditutup oleh kolega lamanya, Norman Osborn. Dia nggak terima dan membalas Norman Osborn. Namun pada akhirnya Peter dapat menghentikan mantan mentornya itu. Ya, walaupun dengan pengorbanan yang besar. Di sisi lain, seorang anak berumur 17 tahun bernama Miles Morales. Miles menjalankan harinya dengan bersekolah dan sesekali membantu ibunya berkampanye. Dia mempunyai satu perempuan yang dia sukai, yaitu seorang seniman jalanan dengan bakat yang luar biasa. Miles juga digigit laba-laba, membuatnya mendapatkan kekuatan super dan belajar menggunakannya dari Spider-Man pertama, yaitu Peter. Namun Miles belajar menjadi pahlawan dari ayahnya yang mati dibunuh Martin Lee. Jadi semua hal kepahlawanan yang dilakukan Miles adalah dari ayahnya yang ditanamkan ke dirinya. Namun pada akhirnya dia sadar walaupun dia memiliki kekuatan super, tidak semua orang yang dia sayangi dapat dia selamatkan. Namun karena itu juga dia tahu kalau pahlawan tidak gampang menyerah. Game diawali memperlihatkan Harry Osborn yang sedang terlihat menatap sebuah tabung yang berisi simbiot. Ayahnya yaitu Norman Osborn kemudian datang dan menanamkan simbiot ke Harry dengan harapan kalau Norman tidak akan kehilangan Harry. I'm not going to lose you. I will never let you go. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah tempat Miles bersekolah. Di sini ada perkenalan guru baru yang akan mengajar dan guru itu adalah Peter. Namun di tengah pelajaran, Spider-Sense Peter dan Miles menandakan mereka kalau ada sesuatu yang terjadi. Miles kemudian minta izin untuk pergi ke WC. Namun gak lama kemudian dia balik lagi untuk minta bantuan Peter. Peter yang gak mau kehilangan pekerjaan barunya sebagai guru ingin tetap melanjutkan pelajaran. Namun setelah melihat kalau Marko atau Sandman sedang mengamuk di kota, membuatnya tidak ada pilihan lain selain menjadi Spider-Man bersama Miles untuk menghentikan Marko. Sesampainya di tempat di mana Marko mengamuk, Peter langsung mencoba untuk menenangkan Marko. Namun di sini Marko langsung menyerang Peter dengan menyambitnya dengan mobil. Peter dan Miles yang secara brutal diserang terus-menerus sama Marko akhirnya terpikirkan cara untuk menghentikannya, yaitu dengan menggunakan tangki air di atas gedung. Namun saat ingin menaiki gedung tersebut, Peter diserang Marko menggunakan angin pasir dan melemparkannya ke air. Namun di sini Peter menggunakan alat barunya yaitu jaring sayap, membuatnya bisa terbang. Menggunakan sayapnya, Peter dengan sekuat tenaga menghindari semua serangan Marko dan mencoba untuk mendekatinya. Setelah team up yang luar biasa dari Peter dan Miles, akhirnya mereka dapat mengalahkan Marko. Marko kemudian dikurung dan akan dibawa menggunakan helikopter.
Waktu kemudian berpindah ke 6 bulan lalu, memperlihatkan seorang pemburu berbadan besar yang terlihat mencari seseorang. Seseorang yang dia cari ternyata adalah Kraven, di mana saat bertemu dengan Kraven, sayangnya dia tidak dapat menandingi kekuatan dari Kraven dan langsung mati di tangan Kraven. Kraven di sini sudah nggak tahan akan yang namanya berburu, karena di tempat berburunya ini sudah tidak ada lagi mangsa yang tersisa. Mangsanya di sini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan yang melebihi manusia biasa. Anak buahnya kemudian memberitahu tempat berburu baru mereka, yaitu sebuah kota yang dikenal dengan New York City, tempat di mana banyak mangsa yang akan diburu Kraven nanti. Setelah kekacauan yang dibuat Marco di kota, Peter dan Miles kemudian membantu beberapa korban akibat perbuatannya Marco, dan salah satunya J. Jonah Jameson. Setelah membawa J. Jonah Jameson ke rumah sakit, kepala sekolah-sekolahannya Miles kemudian menelpon Peter. Dia yang terdengar marah kemudian menyuruh Peter untuk kembali ke sekolah dalam waktu 10 detik. Namun Peter di sini berlagak kalau sinyalnya putus-putus dan kemudian Peter mematikan teleponnya dan langsung pergi ke sekolah. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Miles, Genki, dan Hailey sedang mengobrol santuy di depan sekolah. Tiba-tiba mereka melihat Peter yang sedang berbicara dengan kepala sekolah. Peter di sini berusaha keras untuk mempertahankan pekerjaannya dengan membuat beberapa alasan. Namun kepala sekolah terlanjur marah dan langsung memecat Peter di situ juga. More excuses. Your job is to protect these students, not to abandon them. You're fired. Peter kemudian bertemu dengan MJ, di mana di sini Peter menceritakan soal dia yang dipecat di pekerjaannya. MJ juga mengatakan kalau sebentar lagi kayaknya dia juga akan dipecat di pekerjaannya sebagai reporter oleh J. Jonah jika dia nggak meliput berita yang bagus minggu ini. Mereka kemudian berbincang-bincang sambil melihat rumah lama Peter dan bibinya yang sangat berantakan. Tiba-tiba Harry datang dan mereka yang sudah lama nggak ketemu saling melepas rindu. Whoa! Doctors haven't cleared me for MJ hugs yet. Sorry. Harry. I missed you. Harry yang baru saja pulang dari Eropa dan sudah sembuh dari penyakitnya memutuskan untuk pergi menemui Peter dan MJ. Namun MJ harus pergi bekerja dan mengajak Harry dan Peter untuk dinner bareng besok. Peter dan Harry kemudian menghabiskan waktu dengan bersepeda dan mengenang masa lalu mereka. Bagi yang gak tahu, Peter dan Harry ini sudah sahabatan sejak mereka masih sekolah ya. I just wanna tell you how I'm feeling. Damn it, you're in Gotta the make office. you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, gotta go. Scene berpindah lagi memperlihatkan beberapa pesawat canggih yang adalah Kraven bersama pasukannya sedang dalam perjalanan untuk pergi ke New York City. Berpindah lagi ke Miles yang sedang menulis lamaran untuk masuk universitas. Peter kemudian menghubungi Miles untuk meminta bantuannya. Dan karena Miles yang sedang bosan, dia yang dengan semangat setuju untuk membantu Peter dan dia langsung berangkat. Miles sampai di tempat Peter menunggu. Di sini mereka akan membantu penjaga untuk mengawal kapal yang membawa para villain yang sudah mereka kalahkan, seperti Scorpion dan Martin Lee. Namun di saat kapal mulai berjalan, kapal mereka tiba-tiba diserang pasukan Kraven yang sudah tiba di New York. Akibat serangan mendadak itu, membuat kapalnya perlahan terbalik dan tenggelam. Karena Miles ada di dalam kapal, Miles disuruh Peter untuk mengamankan beberapa villain di dalam kapal sebelum kapalnya tenggelam. Namun saat mau membebaskan Scorpion dan menyelamatkannya, Scorpion malah menyerang Miles dan memberikan Miles sebuah racun. Really? Racun yang diberikan Scorpion ke Miles membuat Miles berhalusinasi cukup parah. Namun pada akhirnya Miles sadar kembali dan melihat Martin Lee yang perlahan tenggelam. Miles yang masih memiliki dendam yang sangat besar dengan Martin Lee sejak ia membunuh ayahnya, memutuskan untuk membiarkan Martin Lee mati tenggelam. Namun jiwa superhero-nya berkata lain. Dia kemudian hendak ingin menyelamatkan Martin Lee. Namun sesuatu terjadi pada dirinya.
membuat Martin Li malah dibawa oleh pasukan Kraven. Penculikan Martin Li dan Scorpion yang dilakukan Kraven dan anak buahnya digagalkan Miles. Hal itu membuat Kraven harus turun tangan sendiri untuk mengatasi ini. Kraven menembak tangki kapal, membuat minyak tumpah dan terjadi kebakaran. Hal itu juga membuat baling-baling kapal tiba-tiba menyala dengan cepat dan akan menggiling orang-orang di sekitar situ. Martin Li kemudian keluar dari kurungannya dan berhadapan langsung dengan Miles. Namun tiba-tiba dia ditarik pasukan Kraven dan Miles yang melihatnya tidak tinggal diam dan menariknya juga menggunakan jaringnya. Di sisi lain, Peter yang sedang kesulitan untuk membantu orang menyuruh Miles membiarkan Martin Li dan membantu Peter menyelamatkan orang-orang. Miles terdiam sesaat sebelum pada akhirnya dia melepaskan Martin Li dan meninju baling-baling kapal tersebut sampai lepas. Setelah kekacauan yang terjadi tadi, setelahnya Peter dan Miles membiarkan tim penyelamat dan polisi untuk mengevakuasi para korban. Dan tugas mereka sekarang adalah untuk mencari tahu siapa yang menyerang dan menculik Scorpion dan Martin Li. Setelahnya, Peter kemudian diajak Harry untuk berkunjung ke sebuah foundation, tempat di mana banyak tribut tentangnya juga bibinya ada di sini. Di tempat ini banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang diciptakan Norman dan ilmuwan-ilmuwannya. Harry memperkenalkan Peter dengan salah satu ilmuwan di sini, Dr. Connors. Di sini Peter mengetahui kalau Dr. Connors adalah Lizard dan memberitahunya ke Harry. Harry mengatakan kalau ayahnya Norman Osborn memberikan kesempatan lagi untuk Dr. Connors. Walaupun Norman tahu kalau Connors adalah Lizard dan mungkin suatu hari nanti akan mengamuk lagi. Setelah Harry membawa Peter untuk berkeliling di foundationnya ini, Harry kemudian menunjukkan kantor yang dia buatnya untuk Peter dan berharap Peter bergabung dengan foundationnya ini. Harry mengatakan kalau dia dan ayahnya membuat foundation ini untuk membuat bumi menjadi lebih baik, hal yang diinginkan ibunya Harry. Setelah mendengar tujuan dari foundation ini dan gak mau membuat sahabatnya kecewa, akhirnya Peter memutuskan untuk bergabung dengan foundation ini. Peter kemudian pergi setelah Miles memberikan informasi dari Genki kalau para pemburu itu ada di sebuah jembatan. Peter sampai di jembatan tersebut dan tidak melihat ada tanda-tanda para pemburu. Namun dia melihat keanehan saat ada pengendara yang buang sampah sembarangan. Namun sampahnya seakan masuk ke dalam sebuah portal. Peter melihatnya dan mendapati markas rahasia para pemburu. Setelah membasmi semua penjaga di sini, Peter kemudian mengaktifkan sebuah robot burung untuk membawanya ke sarang burung itu, yaitu markas lainnya Kraven. Menelusuri markas lainnya Kraven, Peter mendapati banyak informasi di sini, seperti nama si pemimpin pemburu itu yaitu Kraven dan penculikannya dengan berbagai villain. Scene berpindah memperlihatkan Kraven yang tiba-tiba diserang Scorpion. Namun di sini bisa terlihat jelas perbedaan kekuatan antara Kraven dan Scorpion, di mana Kraven dengan mudahnya membunuh Scorpion. Peter sekarang sadar kalau Kraven tidak mencoba untuk membentuk aliansi penjahat super untuk memburu, tapi merekalah yang adalah mangsa dari si Kraven. Melihat komputer yang menunjukkan gambar Black Cat, Peter tahu kalau Black Cat adalah mangsa berikutnya Kraven. Scene berpindah lagi ke Miles. Peter kemudian mengirimkan pesan ke Miles soal para pemburu yang sekarang sedang mengincar Black Cat. Dan Miles langsung pergi ke tempat di mana para pasukannya Kraven sedang melakukan misi mereka. Tempat itu tidak lain adalah Sanctum Sanctorumnya Dr. Strange, di mana kedatangan pasukan Kraven ini adalah untuk menangkap Felicia atau Black Cat. Felicia keluar dari Sanctum Sanctorum dan mengambil relik artefak kuno bernama Wand of the Tomb, di mana relik ini bisa membuka portal sama seperti spellnya Dr. Strange. Miles mencoba untuk memberitahunya kalau dia sedang dalam bahaya. Namun Felicia nggak peduli dan terus kabur menggunakan portal sampai pada akhirnya
Felicia sudah cukup tenang untuk diajak diskusi. Felicia mengatakan kalau dia mengambil relik ini karena ingin pergi ke Paris untuk bertemu dengan pacarnya. Namun saat sedang berbicara, lagi-lagi mereka diserang pasukannya Kraven, membuat mereka terpaksa untuk bekerja sama untuk membasmi pasukan Kraven ini. Setelah membasmi para pasukan Kraven, Felicia kemudian meminta bantuan Miles untuk menggunakan Wand of Doom untuk pergi ke Paris. Setelah berhasil membuka portal ke Paris, Felicia kemudian mengucapkan terima kasih ke Miles karena sudah membantunya. Saat mau menggunakan Wand of Doom untuk mencari Martin Lee, sayangnya Wand of Doom tiba-tiba hilang dengan surat yang tiba-tiba muncul, dan surat tersebut dari Wong. Setelah selesai dengan urusannya dengan Felicia, Miles dan Genki kemudian pergi ke sebuah taman bermain untuk menyelidiki Quentin Beck atau Mysterio yang baru saja keluar dari penjara dan membuka sebuah pertunjukan. Miles dan Genki yang penasaran dengan pertunjukan masa depannya Mysterio memutuskan untuk mencobanya. Di sini Miles akan bermain simulasi menjadi DJ dan melawan NPC Kroco. Sampai pada akhirnya simulasinya berakhir dengan Miles yang terlempar keluar. Hal itu membuat Mysterio menutup langsung wahana hiburannya. Miles dan Genki di sini bertemu dengan Peter, MJ, dan Harry yang juga sedang menghabiskan waktu di pasar malam ini. Setelah berbincang-bincang sedikit, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Miles dan Genki akan menemui Hailey. Peter, Harry, dan MJ juga lanjut untuk menikmati waktu bersama. Mereka juga di sini melihat Tombstone yang sekarang bekerja sebagai penjaga go-kart. Namun di saat sedang menikmati waktu mereka, kroco-kroconya Kraven datang dan mengacau di pasar malam ini. Mereka terlihat akan membawa Tombstone. Namun di sini Peter dengan sigap berubah menjadi Spider-Man dan membasmi para kroco Kraven ini. Serangan dari para kroco Kraven ini membuat kekacauan besar di taman bermain ini, di mana Peter dengan sekuat tenaga menyelamatkan orang-orang yang terlihat sangat mustahil untuk dia menyelamatkan mereka sendiri. Namun tiba-tiba simbiot dalam diri Harry membantu Peter untuk menyelamatkan orang-orang. Peter yang melihatnya kaget dengan simbiot di dalam diri Harry. Bahkan Harry sendiri juga kaget karena yang dia tahu kalau benda hitam ini hanya sebagai bagian dari pengobatannya. Harry akan mencoba belajar untuk menggunakan simbiot dan berharap kalau dia juga bisa menjadi superhero sama seperti Peter dan menyelamatkan bumi. Peter menemukan lokasi markas lain Kraven dan dia langsung OTW ke sana dan membasmi semua kroco-kroco Kraven, juga mencari keberadaan Tombstone. Namun secara tiba-tiba Harry datang dengan menggunakan kostum hitam dan terlihat sudah cukup lumayan jago untuk mengendalikan simbiot. Harry dan Peter kemudian menemukan keberadaan Tombstone dan setelah menghabisi semua penjaga, namun hal itu mengakibatkan kekacauan besar yang terjadi di sini, membuat tempat ini akan tenggelam dengan lava. Dengan sigap Peter dan Harry menyelamatkan Tombstone dan mereka langsung keluar dari tempat ini. Let's go! Follow him! Tombstone berterima kasih ke Peter dan Harry dan kemudian dia pergi. Harry juga pamit ke Peter kembali ke lab untuk melihat apakah Dr. Connors sudah kembali atau belum. Peter kemudian menyusul Harry ke lab. Namun di sini Dr. Connors masih belum kembali. MJ kemudian menelpon Peter dan ngasih kabar kalau rumah Dr. Connors dikepung para pemburu. Di sini MJ menyusup ke salah satu mobil para pemburu dan ikut pergi ke markas lainnya Kraven. MJ menyelinap masuk ke markas Kraven ini dan melihat Dr. Connors yang terlihat sedang ditahan. Pada akhirnya MJ berhasil membuka pintu kurungan Dr. Connors dan hendak ingin menyelamatkannya. Namun sayang, tindakannya itu diciduk Kraven yang langsung menyuntikkan sebuah serum ke Dr. Connors. Tepat saat itu juga Peter dan Harry datang.
Craven pergi membiarkan anak buahnya yang mengatasi Peter dan Harry, dan MJ kemudian langsung membawa Dr. Connors ke lab. Namun semua itu terlambat. Dr. Connors kemudian berubah menjadi Lizard, di mana di sini Craven sudah siap menantang Lizard untuk duel maut. Peter berniat menyerang Craven, namun apa daya, Peter langsung ditusuk dengan mudahnya oleh Craven. Melihatnya, Harry menjadi sangat marah dan mengamuk. Hal itu membuat Craven mulai tertarik dengan Harry. Peter yang sekarat kemudian dibawa MJ untuk mencari pertolongan baginya, dan Harry di sini mati-matian by one sama Craven. Pada akhirnya Peter sudah tidak kuat untuk menahannya lagi, dan kemudian Peter meninggal. Come on. Pete, come on, this is nothing. Remember in 5th grade when you... No. No. You gotta stay awake, buddy. Pete! No! Namun tiba-tiba, simbiot di dalam diri Harry kemudian berpindah tubuh ke Peter, membuatnya hidup kembali dan merubahnya menjadi Bully Maguire. Peter dengan kekuatan simbiot ini dengan mudah membantai semua pemburu di sini. Bahkan Craven sampai terkejut melihatnya dan beralih dari Lizard ke Peter dengan simbiot. Setelah mereka kembali, Peter berniat untuk mengembalikan simbiot ke tubuh Harry lagi. Namun semua cara yang dia coba selalu gagal. Satu-satunya orang yang bisa mengembalikan simbiot ke Harry adalah Dr. Connors. Namun untuk saat ini Dr. Connors menjadi Lizard dan sedang berkeliaran di luar sana. MJ kemudian teringat soal serum yang diambil Craven saat Dr. Connors ingin menyembuhkan dirinya sendiri. Serum itu kemungkinan dapat mengembalikan Dr. Connors menjadi manusia lagi. Peter kemudian keluar untuk mencari keberadaan Craven. Sampai pada akhirnya dia mengetahui kalau Craven sedang mengadakan sebuah pesta di 718 Kent oleh seseorang yang dia tolong. Peter masuk ke pesta tersebut dan menyamar menjadi waiters dan berakhir dengan kekacauan. This mess. If everything isn't perfect, we're all dead. Coming through! No, wait! Setelah mengatasi harimau penjaga ruangannya Craven, Peter di sini akan menemukan sebuah surat. Dalam surat ini kita jadi tahu kalau Craven ini melakukan pemburuan karena tradisi turun-temurun dari keluarganya, di mana saat dia belum mendapatkan mangsa yang lebih kuat darinya, dia nggak akan berhenti untuk berburu sampai akhir hayatnya. Peter di sini ketahuan para pemburu, membuatnya terpaksa untuk mengatasi mereka. Namun bisa terlihat kalau Peter sekarang sudah mulai lebih brutal membasmi musuh dengan simbiot ini. That wasn't me. Peter masuk ke sebuah gereja di mana di sini Peter tahu kalau Craven ada di sini. Terjadi pertarungan singkat antara Peter dan Craven di sini. Sampai pada akhirnya Craven mengetahui kelemahan Peter dan simbiotnya, yaitu dengan suara keras. Dia kemudian membunyikan lonceng gereja, membuat simbiot di dalam Peter kesakitan. Dan pada akhirnya Peter lebih memilih kabur. Namun untungnya dia sudah mengambil serum yang dibutuhkan. Peter membawa serumnya ke Harry di lab. Dan setelah menstabilkan serum itu, tiba-tiba pasukannya Craven datang dan menyerang Peter, hendak membawanya. Akibat dari penyerangan itu, membuat foundationnya Harry dan ayahnya hancur. Norman datang dan memeriksa keadaan Harry, apakah dia terluka atau tidak.
Dan setelahnya dia memerintahkan orang-orangnya untuk menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan di Foundation itu. Harry sangat sedih karena Foundation itu adalah mimpi dari ibunya yang ingin menyelamatkan bumi, dan direalisasikan Harry lewat Foundation itu yang bergerak di bidang amal dan penghijauan. Peter menenangkan Harry dan bilang kalau prioritas mereka sekarang adalah untuk mengembalikan simbiot ke Harry agar dia bisa sehat kembali. Peter kemudian meminta serumnya dan dia pergi untuk mencari Dr. Connors. Peter pergi ke rumahnya Dr. Connors dan masuk ke lab rahasia ruang bawah tanahnya Dr. Connors. Peter di sini melihat CCTV yang merekam perubahan Dr. Connors menjadi lizard. Craven's gonna pay for putting Connors and his family through hell. Namun lagi-lagi para pemburu datang dan mengincar Peter. Setelah Peter mengatasi mereka, Peter mendapati informasi lokasi keberadaan lizard dari anggota pemburu lain, dan dia langsung OTW ke sana. Berpindah ke Miles lagi, yang di sini sedang ngedate bareng Hailey. Peter di sini menghubungi Miles dan menyuruh Miles untuk pergi ke sebuah pasar, tempat di mana Peter mengira kalau lizard ada di sana. Sesampainya di sana, Miles melihat banyak tanda-tanda keberadaan lizard, namun belum bertemu dengannya. Peter kemudian datang juga. Whoa. Hey man. Namun gak lama kemudian, lizard tiba-tiba muncul dan langsung melarikan diri, membuat Peter dan Miles mengejarnya. Namun di sini bukan hanya mereka saja yang mengejar lizard, tapi para pasukannya Craven juga mengejar lizard. Itu membuat Miles dan Peter kesulitan untuk menangkap lizard. Pada akhirnya lizard berhasil kabur dari kejaran mereka. Di sini Miles berhasil melacak kembali lizard dan akan pergi untuk mengejarnya lagi. Namun di sini Peter melarangnya dan mengatakan kalau urusan lizard ini biar dia yang urus. Di sini Miles mulai menyadari perubahan kepribadian Peter yang sangat terlihat jelas dari dia yang sudah mulai egois. Peter mengikuti lizard sampai dia masuk ke sebuah selokan. Selokan ini terhubung dengan lab rahasia Oscorp, perusahaannya Norman Osborn. Di sini terdapat sebuah batuan mineral, di mana saat Peter ingin menyentuhnya, simbiot dalam dirinya mulai bereaksi. Hal ini mungkin bisa jadi kalau batuan mineral itu bukan batuan mineral biasa, melainkan sebuah asteroid dari luar angkasa yang kemungkinan mengirimkan simbiot ini ke bumi. Peter di sini akhirnya bertemu dengan lizard dan bertarung dengannya. Hey, Doc. Ready for your annual physical? Peter hampir saja dapat membuat lizard nggak bergerak, namun dikarenakan lizard teriak membuat kunciannya Peter terlepas dan lizard kabur lagi. Peter mengejarnya lagi dan juga para pasukannya Craven muncul lagi untuk menangkap lizard juga. Lizard yang ditempa pasukannya Craven kemudian pingsan, memberikan kesempatan bagus untuk Peter menyuntikkan serumnya. I got you. Namun Peter terlalu lama, membuat mereka berdua terjatuh ke dalam selokan lagi. Di sini lizard bermutasi menjadi lebih besar, membuat Peter sangat kesulitan untuk menyuntikkan serumnya. Pada akhirnya Peter berhasil menyuntikkan serumnya ke lizard, mengubahnya menjadi Dr. Connors lagi. Peter membawa Connors ke lab selokan Oscorp. Di sini Connors menceritakan soal asal-usul simbiot, di mana beberapa tahun lalu sebuah asteroid besar jatuh ke bumi. Asteroid itu membawa makhluk parasit yang disebut dengan simbiot. Simbiot ini juga yang menjadi alasan kenapa salah satu tangannya Dr. Connors menghilang. Melihat kalau simbiot ini sangat berbahaya, Connors hendak menghubungi Oscorp untuk menyuruh mereka menghancurkan simbiot ini. Namun di sini simbiot sudah merasuki pikiran Peter, membuat Peter sekarang gak mau kehilangan simbiot ini.
You said it chose me, Doc. It makes me a better Spider-Man. Peter ke rumah MJ, di mana di sini MJ bingung kenapa Peter masih menggunakan kostum hitamnya. Seharusnya Dr. Connors sudah melepaskannya dari Peter. Namun Peter sudah lelah langsung tidur. Lagi dan lagi, para pasukannya Kraven datang dan membuat kekacauan lagi. Peter langsung bangun dan mengajar para pemburu ini. Itu dilihat MJ yang keheranan melihat Peter yang sangat brutal mengajar mereka. MJ menelpon Miles dan menyuruhnya untuk mengejar Peter yang sedang mengamuk. Look up! Go after him! MJ menyusul mereka dan menyuruh Miles untuk mengurungnya juga Peter di terowongan, berharap kalau dia dapat menyadarkan Peter. Namun pikirannya salah. Peter menyuruhnya lari sebelum kemudian simbiotnya mengamuk dan mengejar MJ. Miles di luar terowongan sedang mati-matian mengatasi semua pasukannya Kraven sampai pada akhirnya orang yang ditolong Miles saat dia mau jatuh ternyata adalah pasukannya Kraven dan langsung membius Miles di situ juga. Kraven datang dan membombardir terowongan dengan peluru untuk membuka penghalang pintu masuk terowongan. Pasukannya Kraven sudah memeriksa terowongan dan mendapati kalau Peter sudah menghilang. Kraven tidak terlalu kecewa dan membawa Miles sebagai gantinya. But he will come to me soon enough.